Halo semuanya, selamat datang di Akali Nggak Review. Pada video kali ini saya pengen bikin review tentang iPhone 8. Tapi seperti yang kalian lihat, saya benar-benar ngevlog pakai handphonenya dan sekalian ngasih lihat ke kalian betapa bagusnya kamera depan dari handphone ini. Ya sebenarnya nggak muji juga sih, tetap ada downside-nya, cuman handphone ini untuk vlog tuh bagus banget. Maka dari itu nonton reviewnya sampai habis buat lihat handphone ini tuh masih worth it atau enggak untuk dibeli. Oke, langsung aja. Ini dia review untuk iPhone 8. iPhone 8 adalah salah satu iPhone yang desainnya adalah favorit saya. Kenapa? Karena masih kerasa iPhone banget. Ya, soal desain ini subjektif ya, jadi saya nggak bisa bilang iPhone ini tuh desainnya bagus atau enggak. Paling yang jadi minus di desainnya ini ada di bagian depan yang kelihatan jadul, outdated, ya kayak pakai HP zaman purba. Masih 16:9, pokoknya ini jadul banget bagian depannya. Tapi untungnya, bezel tebel ini ngasih kita Touch ID, di mana Touch ID itu lebih kepake di zaman pandemi sekarang ketimbang Face ID yang ribet, kita kudu buka masker baru ke unlock. Dimensi ponsel ini juga ringkas, nyaman digenggam dan enteng pula. Tapi sayangnya bagian belakang yang kaca ini sedikit terasa licin. Untuk bagian sampingnya ponsel ini pakai frame aluminium yang ngasih kesan kokoh dan mahal. Dengan bagian belakang kaca, ponsel ini sudah didukung fitur wireless charging, walau memang hanya sebatas 7,5 watt aja. Ya 7,5 watt itu ngecas ya 2 jam lah, ya nggak apa-apa lah, nice to have. Sayang sekali baterai ponsel ini adalah kelemahan utama yang paling mengganjal menurut saya. Dibekali baterai yang hanya 1821 mAh, membuat ponsel ini seakan ya menjadi sobat PLN. Bagaimana enggak? Dengan skema pemakaian saya nggak terlalu berat, hanya sosmed dan sedikit YouTube, ponsel ini tuh hanya dapat mencapai screen on time 4-4,5 jam. Ya 4,5 jam pakai handphone tuh menjadikan sekali ya, dimana Android dengan harga yang sama bisa dapetin screen on time 8-10 jam bahkan. Untungnya iPhone 8 ini sudah dibekali fitur fast charging dengan daya maksimal 18 watt. Tapi tentu saja kita masih tetap membeli casan baru, casan yang super fast charging untuk bisa mendapatkan fitur fast charging ini. Jika menggunakan charger biasa dengan daya 10 watt, ponsel ini dapat mengisi dari 0 sampai penuh dalam waktu 2 jam 15 menit. Namun, ketika menggunakan charger fast charging, waktunya sedikit berkurang menjadi 1,5 jam aja. Ya lumayan jauh sih. Sekarang ke bagian yang jadi kelemahan juga untuk iPhone 8 ini, yakni layarnya. Ponsel ini punya layar yang hanya 4,7 inci dengan resolusi HD lebih dikit 750 x 1334 pixel yang menghasilkan kerapatan pixel 326 ppi, aspek rasio yang masih 16:9 dan maksimum brightness lumayan tinggi yakni 625 nits. Sebetulnya secara visual saya nggak ada keluhan. Ya memang secara kerapatan gambar gak setajam Full HD, cuman yang saya kagum adalah akurasi warna dan temperatur warna yang baik dan konsisten. Performa di bawah terik matahari juga terhitung masih mumpuni walau tidak sebaik flagship zaman sekarang. Sekarang ke sektor audionya. Ponsel ini punya dual stereo speaker di bagian earpiece dan di bagian bawah. Kualitas suaranya sangat bagus. Detail masih kerasa, bassnya berasa bulat dan vokalnya juga lumayan oke. Khas iPhone lah pokoknya. Namun tetap, keluaran suara dari si earpiece-nya ini nggak lebih kencang dari yang bawah, jadi ya kurang balance lah. Untuk sound quality dari lightning portnya cukup bagus, hanya saja kamu harus membeli converter 3,5 mm jack orisinil atau bahkan yang lebih mahal lagi untuk mendapatkan sound quality terbaik.
Sekarang ke bagian performanya. Saya sangat takjub betapa gesitnya ponsel ini. Gimana enggak? Ponsel ini tuh cuma dibekali RAM 2GB, dimana HP entry level aja RAM-nya tuh 4GB. Ya memang RAM kecil tuh pasti berimpact ya ke multitasking. Memang performa multitasking ponsel ini tuh cenderung kurang baik, karena beberapa kali saya menemukan aplikasi tuh reload kalau mau saya buka lagi. Tapi secara overall performance saya masih cukup puas. A11 Bionic-nya ini masih bisa ngehandle tugas-tugas zaman sekarang. Mayoritas game yang ada di App Store juga masih bisa dijalankan dengan baik di ponsel ini. Hanya saja baterainya yang kecil ini membuat ponsel ini kurang cocok ya diajak main game. Jadi untuk kamu yang berencana membeli handphone ini untuk kegiatan gaming, mending dicoret aja dari list. Sekarang ke bagian yang wajib dibahas dari sebuah iPhone, yakni kameranya. Ponsel ini punya satu kamera saja di belakang, yakni 12 megapiksel f1.8 28mm wide lens dan kamera depan 7 megapiksel f2.2. Ternyata ponsel ini masih menghasilkan kualitas foto yang cukup oke. Untuk kondisi daylight, ponsel ini masih menghasilkan detail dan dynamic range yang bagus. Untuk shadownya ya terkadang masih sedikit miss, tapi terkadang kalau lagi bagus ya bagus banget. Untuk kondisi low light ya ponsel ini hanya bisa mengandalkan mode auto karena memang ponsel ini belum dibekali mode night mode. Untuk hasilnya ya terkadang masih oke, masih dapat detailnya, tapi memang noise masih berasa. Ya khas iPhone kalau low light tuh begitu. Sekarang kita bahas kualitas videonya. Ponsel ini dapat merekam hingga resolusi 4K 60 fps, di mana Android mid-range hampir gak ada yang bisa. Untuk perekamannya, iPhone banget. Audio visualnya nggak pernah ngecewain. Detailnya dapet, warnanya natural banget, autofokusnya cepet, pokoknya nggak ada komplain. Pokoknya tuh saya paling suka di audionya yang bener-bener kerasa oke punya. Ya, kita udah lihat bareng-bareng gimana review soal iPhone 8 ini. Seperti intro, saya mau bikin ngevlog lagi karena memang saya yang pertama tadi udah matiin kamera, males bikin lagi, dan sekarang ya karena kameranya juga lumayan oke, saya mau bikin outro lagi pakai kamera depannya. Seperti yang kita udah lihat tadi, handphone ini tuh punya downside di baterai dan layarnya yang masih 16:9. Untuk kamu yang pengen cari handphone untuk gaming, handphone ini langsung coret aja dari list karena punya baterai yang boros dan layar yang nggak begitu besar. Tapi untuk kamu yang cuma sekedar sosial media atau bahkan mau menjadikan iPhone 8 ini sebagai HP kedua, handphone ini masih bagus banget. Performanya masih oke dan masih dapat update sekali lagi. Untuk harganya handphone ini tuh di pasar second sekitar 3,5 sampai 4,5 juta tergantung kelengkapan dan kondisi. Kalau kamu dapat kondisi yang bagus, ya handphone ini masih enak dipakai, tapi kalau dapat kondisi yang kurang bagus ya nggak enak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau kalian mau menunggu video-video menarik lainnya dari kita, bisa klik tombol subscribe di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.